dari Prima Indonesia ingin mengadakan seminar tentang bagaimana dengan ekosistem di kalangan remaja. Jadi perkenalkan diri, nama saya Jonathan Barat dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Febri Aldi Eduardo Sampolo. Nama saya Francis Sampolo. Nama saya Abdul Bola. Perkenalkan nama saya Tamira. Kenal semuanya. Baik, kami akan melanjutkan untuk materi kami. Penting untuk memahami penyebab dan cara mencegahnya. Radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan drastis dengan cara ekstrim termasuk kekerasan. Ada 3 faktor penyebab radikalisme. Yang pertama, krisis identitas. Remaja berada dalam fase mencari jati diri yang membuat mereka rentan terhadap pengaruh luar. Ketika mereka merasa tidak memiliki arah atau tujuan yang jelas, mereka bisa lebih mudah menerima ideologi radikal sebagai jalan keluar. Faktor yang kedua itu pengaruh media sosial. Media sosial menjadi sarana utama penyebab informasi termasuk paham radikal. Algoritma media sosial seringkali memperkuat pandangan ekstrim dan membuat remaja lebih mudah terpapar konten-konten berbahaya tanpa mereka sadari. Faktor yang ketiga itu ialah lingkungan dan pergaulan. Pergaulan sendiri dengan kelompok yang memiliki paham radikal dapat mempengaruhi cara berpikir remaja. Jika lingkungan sekitar mendukung pemikiran ekstrim, mereka lebih rentan cenderung mengikuti tanpa berpikir kritis. Baik, kita lanjut ya adik. Jadi di sini kakak akan menjelaskan dampak radikalisme. Dampak radikalisme yang pertama adalah dampaknya di psikologis. Remaja yang terpapar paham radikal bisa mengalami perubahan pola pikir yang ekstrim, cenderung fanatik dan sulit menerima perbedaan. Mereka juga bisa mengalami stres, kecemasan, bahkan gangguan mental akibat doktrinasi yang terus-menerus. Dampak selanjutnya, dampak sosial. Radikalisme dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat, terutama di lingkungan sekolah atau pergaulan. Remaja yang menganut paham radikal cenderung menarik diri dari kelompok yang berbeda pandangan, bahkan bisa melakukan tindakan intoleransi atau kekerasan. Dampak selanjutnya, dampak terhadap pendidikan. Remaja yang sudah terpapar paham radikal seringkali kehilangan fokus dalam pendidikan karena lebih mengutamakan ideologi ekstrim yang mereka anut. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka bisa menolak sistem pendidikan yang dianggap tidak sesuai dengan pandangan mereka. Selanjutnya, kakak akan membahas upaya pencegahan radikalisme. Pemanfaatan media sosial dengan positif. Karena media sosial sering digunakan untuk menyebarkan paham radikal, penting bagi kita untuk mengisinya dengan konten-konten positif. Pemerintah, influencer, dan masyarakat umum bisa berperan dalam menyebarkan informasi yang mendidik serta menangkal hoax dan propaganda radikal. Peran keluarga dan masyarakat. Orang tua dan lingkungan sekitar memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter remaja. Komunikasi yang terbuka dalam keluarga dapat membantu remaja memahami nilai-nilai positif dan menghindari pengaruh buruk dari luar. Selain itu, komunitas juga perlu aktif dalam menyebarkan wawasan tentang bahaya radikalisme. Baik, untuk kesimpulannya, radikalisme memiliki dampak negatif besar dan pencegahan harus dilakukan melalui pendidikan, keluarga, dan kegiatan.